Pimpinan DPR angkat bicara soal kasus peretasan PDNS. Panja biaya pendidikan undang para mantannya ikut. Komisi 3 DPR soroti kasus Afif Maulana. DPR setujui 27 RUU Kabupaten Kota jadi usul DPR RI. Selamat pagi pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi dan juga peristiwa yang terjadi di parlemen selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Kita awali Sinpo Parlemen edisi kali ini dengan informasi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memastikan perusahaannya tak terdampak serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Berdasarkan penelusuran internal, data peserta dipastikan masih dalam kondisi aman. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut perusahaannya selama ini tidak menggunakan server PDNS lantaran BPJS Ketenagakerjaan memiliki pusat data sendiri. Selain itu, pihaknya juga memantau dan memitigasi segala risiko serangan cyber dengan melakukan pencadangan data. Ia juga membantah adanya kabar yang mengatakan kalau terjadi kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya berita tersebut keliru karena BPJS Ketenagakerjaan selalu meningkatkan keamanan data. Kemarin kita kan dapat berita mengenai seperti itu. Setelah kita teliti itu bukan data kita, dan kita cek juga di beberapa bulan terakhir ini nggak ada peretasan. Jadi saya rasa berita tersebut perlu diklarifikasi lagi. Tapi untuk BPJS sendiri naruh datanya sendiri di pusat data nasional? Oh enggak dong, kita di sendiri. Kita kan data kita di tempat kita sendiri. Ada backupnya gitu Pak? Atau... Oh iya. Semua kita backup. Artinya gini lah, kita selalu waspada, tetapi selalu tingkatkan keamanan data, pasti kita tingkatkan. Sebelumnya serangan terhadap Pusat Data Nasional tengah menjadi sorotan. Akibat hal itu masyarakat khawatir serangan itu berdampak pada kebocoran data termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani resmi mengundurkan diri sebagai bentuk respon terhadap kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS oleh Brian Cipper. Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyayangkan peretasan yang terjadi. Dirinya juga meminta pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi diri. Puan angkat bicara mengenai Dirjen Kementerian Kominfo yang mengundurkan diri buntut peretasan Pusat Data Nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani tak segan menyinggung terkait kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika yang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Puan menegaskan, kinerja menteri yang tidak maksimal dalam menyelesaikan permasalahan di bawah tanggung jawabnya, maka perlu dilakukan evaluasi. Menurut Puan, pembicaraan mengenai pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara sudah pernah dibahas pada rapat Komisi 1 dengan pemerintah, sehingga ia merasa peretasan ini seharusnya tidak terjadi. Ya, ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR juga sudah dibahas di Komisi 1, hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi secara konkret dievaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri. Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh Presiden. Sebelumnya, Samuel Abrijani resmi menyatakan pengunduran dirinya sebagai Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo. Pengunduran diri Samuel disebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dirinya sebagai pemimpin Aptika Kemenkominfo dalam menangani kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, peretasan Pusat Data Nasional atau PDN berdampak pada kebocoran data dan dipengaruhi oleh melemahnya sistem keamanan di dunia digitalisasi cyber. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan hal ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar dapat menjaga sistem keamanan digitalisasi cyber di Indonesia. Melemahnya sistem keamanan di dunia digitalisasi cyber hingga Pusat Data Nasional atau PDN mengalami kebocoran data. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan sistem keamanan digitalisasi cyber dan segera dapat merampungkan perbaikan terhadap kebocoran data PDN. Dev menyebut akan mendorong sistem digitalisasi di dunia ekonomi yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo agar dapat memberikan kenyamanan dan jaminan hukum di dalam dunia cyber. Lebih lanjut, dirinya menuturkan hal ini dilakukan agar pemerintah selanjutnya mampu menargetkan keamanan teknologi, terlebih yang telah disempurnakan oleh Presiden Jokowi. Kebocoran data berbarengan dengan dihacknya PDN kita atau PDNS kita, lalu juga dengan maraknya judi online, ini menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan di dalam dunia digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan dunia cyber kita. Ini bukan hanya menjadi catatan, akan tapi harus menjadi prioritas dari pemerintah, ya, khususnya di Kementerian Teknis terkait, untuk benar-benar menyelesaikan, merampungkan, baik dari sisi aturannya, sisi programnya, dan juga pembangunan akan konsep besarnya dari digitalisasi kita. Nah, di sini kita tuntut agar konsep yang pemerintah jalankan benar-benar berjalan dengan baik, karena mengingat salah satu program mercusuar dari Presiden Jokowi adalah PDN kita. Lalu ditambah kita mendorong untuk digitalisasi dunia ekonomi kita, transformasi di dunia ekonomi kita untuk menuju Internet of Things. Nah, bila mana tidak diberikan kenyamanan, ketenangan, kepastian akan jaringan, dan juga jaminan hukum daripada dunia cyber kita, ini akan menghambat progres-progres yang Presiden telah mulai. Jadi apa yang Presiden telah kerjakan dan telah selesaikan, ini agar benar-benar disempurnakan, agar ke depannya pemerintahan berikutnya bisa memastikan target-target tersebut tercapai dengan baik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, peretasan Pusat Data Nasional sementara ini memang masih menjadi sorotan selama 2 minggu terakhir, dan kita berharap melalui adanya kasus ini semua pihak yang terlibat ini dapat mengevaluasi apa-apa yang kurang dan terutama terkait dengan penguatan sistem cyber di Indonesia. Dan informasi seputar parlemen lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sinpo Parlemen. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. Komisi 4 DPR RI mendorong kelompok tani hutan kemasyarakatan Kalibiru mendapat manfaat dari carbon trade atau perdagangan karbon. Hal itu diungkapkan oleh komisi ataupun anggota Komisi 4 DPR RI Slamet usai mendengar aspirasi dari kelompok tani HKM Kalibiru di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli karbon kredit di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah dan pihak berwenang lain dapat menetapkan batas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perusahaan sebagai bagian perdagangan karbon untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca.
Selamat menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menggodok rincian aturan perdagangan karbon ini. Ia meminta agar masyarakat kelompok tani hutan seperti kelompok tani HKM Kali Biru dilibatkan dan mendapatkan keuntungan. Kelompok tani HKM Kali Biru juga mengadu ke Komisi 4 bahwa tiap musim kemarau, mereka kesulitan mendapatkan air. Hal ini membuat tanaman menjadi sulit tumbuh dan produktivitasnya menurun. Mereka pun berharap mendapat bantuan penyediaan sumur bor. Melalui kunjungan ini, Komisi 4 DPR RI pun langsung meminta ke KLHK untuk membantu penyediaan sumur bor tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar mengungkapkan bahwa KLHK sudah berjanji untuk menyediakannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama para mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rapat itu, para mantan Mendikbud dimintai pandangannya terkait arah kebijakan pendidikan saat ini hingga ke depan. Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama beberapa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Selasa 2 Juli 2024. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf memimpin rapat tersebut. Sejumlah mantan Mendikbud menghadiri rapat, diantaranya Profesor Muhammad Nasir, Profesor Muhammad Nuh, dan Profesor Muhajir Effendi. Pandangan para mantan Mendikbud ini dianggap penting untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPR dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia yang persoalannya dinilai kompleks. Terdapat dua hal yang dibahas dalam RDPU kali ini, yakni terkait pandangan arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan, termasuk membahas isu terkini terkait kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi atau UKT. Tengah persoalan pendidikan yang membutuhkan solusi, beberapa mantan Mendikbud yang diundang Komisi 10 DPR tidak hadir, seperti Profesor Bambang Sudibyo dan Anies Baswedan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 10 DPR juga mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Forum Guru Nasional yang menyampaikan permasalahan guru di Indonesia. DPR menyoroti problematika pendidikan yang sangat kompleks. Komisi 10 DPR menyoroti soal problematika pendidikan nasional yang cukup kompleks. Salah satunya terkait tenaga kerja guru yang masih menjadi persoalan. Para guru honorer mengharapkan agar diangkat menjadi guru berstatus aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam rapat ini terdapat momen saat salah satu guru honorer menangis. Dirinya mengaku sedih dengan kondisi gaji yang jauh untuk menjamin kesejahteraan para guru honorer khususnya di daerah. Selain itu, kesulitan guru honorer untuk mendapatkan informasi sekaligus meningkatkan status mereka sebagai P3K sangat sulit untuk diakses. DPR diminta untuk memperhatikan tenaga honorer sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahkan Pak, dengan gaji beraneka ragam di tempat saya itu Pak, dari 50, 100. Bahkan saya Pak, buat ganti ban aja Pak. Aduh, gimana? Ya gaji berapa ratus ribu Pak. Tolonglah. Dan ini kesempatan kan buat kami, pembukaan P3K. Tapi kami tidak dibuka Pak. Alasan, anggaran lagi Pak. Mohon Pak kiranya bantu tolong kami Pak. Tuntaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa semua tenaga honor tanpa terkecuali harus diangkat paling lambat 24 Desember 2024 dengan tanpa syarat. Ketika sudah menjadi honor selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus. Itu kan sudah jelas undang-undangnya. Tapi kapan Pak? Kami mau nyatanya Pak. Kami mau nyatanya Pak. Sudahlah, saya rasa masa kerja saya sudah cukuplah 14 tahun ya Pak ya. Untuk mendapatkan gaji yang layak itu. Mau Pak. Pengen Pak kami gaji segitu Pak. Tapi apa daya Pak? Kabupaten kami nggak buka. Nggak buka Pak. Padahal pemerintah ini sudah mempermudah sekali dengan
Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Dan kabupaten yang buka di Lampung itu alhamdulillah habis Pak honor. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, selain masalah kesejahteraan guru yang menjadi hal yang perlu dibahas lagi adalah terkait dengan kemarin sempat ada wacana untuk menaikkan UKT dan kemarin juga sempat dibahas di DPR bersama dengan mantan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan terkait dengan wacana ataupun rencana untuk menaikkan UKT di tahun berapa. Dan kita berharap negara memang benar-benar hadir untuk bisa memberikan pendidikan yang terjangkau, pendidikan yang layak untuk rakyatnya. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 9 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Emmanuel Melkiades Lakalena, ini membahas RUU tentang pengawasan obat dan juga makanan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama perwakilan dari Kemendikbudristek mengikuti rapat kerja dengan Komisi 9 DPR pada 3 Juli 2024. Rapat tersebut membahas strategi peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan serta medis secara merata di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini juga turut disoroti terkait kebutuhan dokter spesialis. Selain itu, dalam rapat ini juga kembali membahas soal rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan yang sebelumnya sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR ke-14 lalu untuk dibahas dalam masa sidang ini. RUU tersebut kini tengah dibahas karena menjadi usulan DPR RI. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi seputar parlemen lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sinpo Parlemen. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. Kematian bocah 13 tahun Afif Maulana masih menuai sorotan publik, tak terkecuali Komisi 3 DPR RI yang turut memberikan atensi khusus. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman pun menyebut pihaknya akan berkomunikasi dengan LPSK dan Kadif Propam Polri untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Kasus kematian Afif Maulana bocah berusia 13 tahun di Padang masih menjadi sorotan. Pasalnya, penyelesaian kasus tersebut dinilai banyak kejanggalan, seperti adanya perbedaan keterangan versi Lembaga Bantuan Hukum di Padang serta keterangan versi Polda Sumatera Barat. Menyoroti hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pihaknya telah memberikan atensi kepada pihak berwajib untuk mengawal dan segera menuntaskan kasus tersebut. Habib juga menyebut akan berkomunikasi langsung dengan sejumlah institusi seperti LPSK, guna menjamin sanksi kunci berinisial A untuk memberi keterangan tanpa tekanan dan memanggil Kadif Propam Polri terkait pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu yang paling tahu itu kan si A ini ya, inisial A, ada rekannya itu yang boncengan motor. Nah, itu harus dicek benar, diminta keterangan tanpa tekanan. Ya, keterangan yang bebas supaya menyampaikan yang sebenarnya seperti apa. Nah, kondisi seperti itu ada beberapa institusi yang menurut saya bisa kita maksimalkan. Yang pertama adalah LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar berkontribusi menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kenyamanan terhadap saksi-saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Ya. Yang kedua, saya akan berkomunikasi dengan Kadif Propam juga, ya, Bang Karim ini, untuk cek sisi dugaan pelanggaran prosedurnya. Kan sudah diketemukan memang oleh Kompolnas, katanya ada yang pemukulan dan lain sebagainya sudah diakui. Nah, itu juga harus ditindaklanjuti, ya, berkonteks kedinasan dan etiknya, hukumannya seperti apa akan kita kawal terus. Jadi saya pikir sikap yang dilakukan
Sekarang kurang lebih begitu ya. Sebelumnya, kuasa hukum Afif Maulana dari LBH Padang meminta untuk dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah korban yang melibatkan dokter forensik dari luar kepolisian. Hal itu dilakukan guna mengungkapkan penyebab kematian korban yang sebenarnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti kasus tewasnya bocah 13 tahun di Padang, Sumatera Barat bernama Afif Maulana. Secara tegas, Puan meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus kematian Afif. Politikus PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai kasus tewasnya bocah berusia 13 tahun yang diduga telah disiksa oleh oknum aparat. Puan mengaku dirinya baru mendengar kasus tersebut. Ia pun kemudian meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus kematian Afif Maulana dan meminta agar kasus tersebut berjalan tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Selain itu, Puan juga menegaskan DPR akan turun langsung dan meminta kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut. Ini baru saya dengar, terus terang aja, tapi kalaupun terjadi hal seperti itu tentu saja para penegak hukum harus secara langsung memberikan perhatian khusus terkait dengan hal ini, karena tentu saja pertama korbannya tadi seperti yang disampaikan anak kecil, kemudian kasusnya itu berlarut-larut, ya tentu saja harus segera ditindaklanjuti, dan nanti saya akan minta untuk segera ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan kasus kematian Afif ini juga menjadi sorotan media maupun publik, dan kita berharap ada langkah yang lebih jauh yang dilakukan oleh penegak hukum, dan apalagi ini sudah ada sorotan dari pihak DPR. Mudah-mudahan ini juga semakin membuka lebar kasus ini, jangan sampai kasus yang masih menjadi misteri kemudian sudah ditutup begitu saja. Kita berharap ada langkah selanjutnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun mengungkapkan terdapat 2 orang anggota DPR RI dan 58 staf di lingkungan DPR RI yang diduga bermain judi online. Adang menjelaskan perputaran uang dari judi online ini diduga hampir mencapai 2 miliar rupiah. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan anggota DPR RI yang terlibat bermain judi online hanya terdapat 2 orang. Tak hanya itu, dalam laporan tersebut, MKD juga menjelaskan sebanyak 58 karyawan yang bekerja di gedung DPR RI turut dilaporkan ke MKD. Laporan itu disampaikan oleh Menko Polhukam selaku Ketua Satgas Judi Online melalui surat resmi ke MKD DPR RI pada Selasa 2 Juli 2024. Hari ini kita mendapatkan surat resmi dari Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas Judi Online ya. Jadi ternyata setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan bermain judi. Terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR RI itu sekitar 58. Jadi sementara ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib ya masih terduga. Oleh karena itu kita akan mendalami dari 2 anggota DPR tersebut yang memang dilaporkan secara resmi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Artinya Pak, kemarin kan dugaan ini 1.000, memang 1.000 ini bukan cuma DPR RI ya, juga legislatif daerah juga. Jadi gini, bos, kan ini di keterangannya yang tadi yang karyawan berapa Pak? 58. Tertulisnya tempat bekerja DPR RI. Bukan DPR RI. Belum tentu anggota DPR RI. 58 orang itu ternyata adalah staf dan lain sebagainya. Karyawan gitu. Jadi tempat bekerjanya di DPR RI. Belum tentu anggota DPR RI. Memang ada yang anggota DPR RI 2 orang. 2 orang. Ya. Itu pun terduga, kita akan dalami dulu lalu klarifikasi ke yang bersangkutan. Ya. Oke. Jadi penegasannya gitu ya. Ya. Jadi 2 anggota dewan memang betul dilaporkan, kita akan klarifikasi dulu ya. Kapan Pak klarifikasi? Ya secepatnya lah. Tenang aja. Ya. Pasti kita lakukan sih. Tadi yang disampaikan Pak Habib bahwa itu adalah orang yang bekerja di DPR, bukan anggota ya. Bukan 58 yang ya, 58. Enggak ada angka 82. Jadi ingat aja cuma 2 anggota DPR, 58 yang bekerja di gedung DPR. Berarti Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan judi online.
Dalam temuan itu, PPATK menyebut ada 63.000 lebih transaksi judi online yang dilakukan anggota DPR dan DPRD. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayo, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan akan terus menyelidiki kasus terbakarnya wartawan Tribrata TV. Terlebih kejadian tersebut diduga setelah korban memberikan perjudian ataupun memberitakan terkait dengan perjudian di Tanah Karo. Dalam hal ini pihak Komisi 3 masih menggali keterangan dari rekan-rekan Polda Sumatera Utara guna mengusut tuntas kasus tersebut. Sebuah rumah seorang wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terindikasi dibakar orang tidak dikenal pada 27 Juni 2024. Insiden itu diduga setelah korban gencar menulis berita terkait perjudian di Tanah Karo. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan. Apakah benar pembakaran tersebut berkaitan dengan pemberitaan perjudian? Ia meminta kepada masyarakat dan Polda Sumatera Utara untuk berkoordinasi dan bekerja sama memberikan informasi yang sebenarnya. Komisi 3 pun menyampaikan kesiapannya jikalau dibutuhkan adanya rapat dengar pendapat umum atau RDPU guna menyelesaikan masalah ini. Kita mau cek dulu relevansinya, apakah benar ada kaitannya dengan pemberitaan, dengan kerja-kerjanya. Maka kami akan berkoordinasi, kami akan minta keterangan juga ke rekan-rekan kami di Polda Sumatera Utara terkait hal tersebut. Akan kami telusuri dan kami juga menunggu informasi dari masyarakat. Ini ada banyak waktu untuk RDPU. Ya, jadi teman-teman juga tolong disampaikan kepada keluarga korban bagaimana caranya, misalnya apabila memungkinkan RDPU dengan kami di sini kami tunggu. Dari Jakarta, Seli Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kita turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita sesama jurnalis wartawan dan kita berharap ada pengusutan yang lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Apakah ini memang murni karena kecelakaan, karena murni kebakaran, atau justru ada pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang memang sengaja melakukan pembakaran tersebut? Kita menuntut dan juga kita meminta pihak-pihak terkait untuk menyelidiki lebih mendalam. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 5 tahun, sidang tahun 2023-2024, telah menyetujui 27 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR menjadi usul DPR itu disetujui oleh seluruh fraksi. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel turut memimpin jalannya rapat paripurna ke-20 yang turut dihadiri oleh 64 anggota DPR RI. Dalam rapat tersebut hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI. Sebelumnya, Rahmat Gobel meminta perwakilan 9 fraksi di parlemen untuk terlebih dahulu menyampaikan pendapat fraksinya secara tertulis kepada pimpinan Dewan. Selanjutnya, Gobel pun menanyakan kepada anggota DPR dari seluruh fraksi mengenai 27 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh fraksi di DPR pun menyatakan setuju jika rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Parlemen edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda melalui berita-berita teraktual di Sinpo TV. Saya Arif Rifai. Sampai jumpa.